Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jay di Yona Sehat Jiwa. Hari ini saya akan membahas tentang penyebab halusinasi berdasarkan jenisnya. Tapi sebelumnya Bang Jay doakan semoga yang masih setia menonton video ini diberi kesehatan baik fisik maupun jiwanya, diberikan kelancaran dalam berbagai urusan dan diberikan rezeki yang banyak. Ya. Nah, untuk teman-teman silahkan tonton sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa kalau seandainya suka kasih like, kalau dikiranya ada manfaat silahkan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa juga di subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan tentu harapan Bang Jay materi ini bisa memberikan gambaran bagi semua yang bekerja di tatanan layanan kesehatan jiwa, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, tentu kalau kita melihat layanan kepada pasien gangguan jiwa, tentu kita juga harus memperhatikan bahwa pasien itu mengalami yang namanya halusinasi. Nah, apapun itu harus kita bantu. Nah, untuk membantunya tentu kita juga harus tahu bahwa ada penyebabnya, ada yang melatar belakanginya. Nah, di dalam membahas tentang penyebab halusinasi ini ada beberapa yang Bang Jay akan ulas atau akan jelaskan. Yang pertama adalah terkait hal penyebab halusinasi ya. Kalau dibilang bahwa penyebab halusinasi ini sebenarnya banyak hal yang bisa melatar belakangi. Yang kedua adalah peran neurotransmitter halusinasi. Bagaimana ketika ada halusinasi pasti ada hal di belakangnya. Kemudian psikopatologi halusinasi, bagaimana halusinasi itu bisa terjadi di dalam otak ya, dalam proses biokimia. Kemudian juga rupa halusinasi, supaya kita tahu bahwa setiap peristiwa kejadian yang dialami seseorang bisa jadi menimbulkan hal yang tidak menyenangkan dan direspon berbeda. Kemudian juga saya akan ulas tentang dampak halusinasi jika tidak ditangani dengan baik atau tidak diatasi dengan baik ya. Harapannya dengan mengetahui dampak halusinasi ini, siapapun yang memberikan pelayanan di rumah sakit, di puskesmas, di masyarakat, tentu akan bersedia atau tertarik melayani pasien atau membantu pasien untuk segera terlepas dari hal yang membuat dia tidak nyaman. Dalam hal ini adalah halusinasi. Kenapa? Kalau misalnya halusinasi ini tidak tertangani dengan baik atau tidak dikendalikan, bisa jadi pasien yang mengalaminya bisa beresiko. Tidak hanya beresiko membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, ataupun bisa saja membahayakan lingkungan sekitarnya. Sehingga perlu sekali bahasan ini saya berikan. Nah, sekarang akan saya bahas terkait penyebab halusinasi. Tentu kalau kita melihat penyebab dari halusinasi, tentu kita juga bisa memandang dari beberapa teori ya, di mana halusinasi ini tidak terjadi begitu saja, tentu membutuhkan sebuah proses ya, di mana halusinasi ini kalau dipandang dari teori-teori yang ada, tentu memang ya bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, kalau kita mengetahui ya hal-hal yang melatar belakangi terjadinya halusinasi, kalau kita tahu hal-hal yang membuat halusinasi itu bisa kita pertegas, maka keuntungannya adalah kita tentu akan bisa membantu pasien tentu sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Bagaimana pertahanan ego dalam melawan rangsangan dari luar yang mengancam atau tidak nyaman itu ditekan. Jadi banyak orang rata-rata ketika ada stres, ada sesuatu yang mengancam, yang bikin tidak nyaman, rata-rata ditekan. Mungkin mencoba untuk dilupakan. Nah, dalam hal ini tentu akan
menimbulkan respon neurobiologis. Aktivasi sistem limbik itu akan membuat produk dopamin neurotransmitter akan meningkat. Lah ini yang pada akhirnya banyak sekali konsumsi atau distribusi dopamin neurotransmitter ke lobus-lobus otak, tentu yang berfungsi untuk menerjemahkan sebuah stimulus sehingga menjadi sebuah persepsi. Nah, sehingga halusinasi tentu tidak bisa dihindari lagi. Kesalahan persepsi atau adanya perubahan persepsi itu tidak bisa kita hindarkan. Yang kedua adalah teori biokimia, bahwa ada anggapan seseorang yang mengalami gangguan fungsi atau sesuatu di otak tentu akan mempengaruhi produk atau fungsi yang lain, misalnya sistem limbik. Tentu adanya hal-hal sesuatu yang terjadi di otak bisa juga berpengaruh kepada aktivasi sistem limbik, sehingga produk dopamin itu akan naik, sehingga melepasnya zat halusinogenik neurokimia seperti dopamin, norepinefrin, butopamin, dimetil transferase. Tentu ini akan mempengaruhi fungsi otak di bagian yang lain, ya, sehingga ketika ada gangguan fungsi atau ada sesuatu perubahan struktur di otak dan sebagainya akan mempengaruhi biokimia di otak itu juga, seperti itu. Sehingga tentu ketika ada perubahan di otak, maka ada hal yang terjadi yang dinamakan halusinasi. Berikutnya penyebab halusinasi menurut M. Forlano dan Thomas ini juga mengutarakan sebenarnya sama ya tentang teori-teori bagaimana halusinasi itu bisa terjadi. Seandainya kita bisa mengetahui hal ini, tentu kita akan mudah untuk menangani pasien-pasien halusinasi. Tapi kalau kita hanya orientasinya adalah pasien mengalami halusinasi, kita tolong, kita ajarkan 4 keterampilan. Nah, tapi kita nggak melihat faktor-faktor yang membuat orang itu mengalami halusinasi. Yang ada adalah membuat pasien itu menjadi frustasi. Misalnya nih, ada seorang pasien, dia mengalami kecelakaan di usia remajanya, sempat tidak sadar 10 hari. Kebetulan dia juga mengalami demam tinggi. Nah, kalau kita menjanjikan bahwa halusinasinya akan hilang sementara di neurokimianya juga ada masalah, gimana ya kan? Nah, kemudian di sini diterangkan bahwa ada teori psikofisiologi, di mana di sini adanya fungsi kognitif yang menurun itu bisa terjadi karena fungsi luhur otak yang terganggu. Nah, ini terjadi kenapa? Ya, mungkin ada kelelahan, atau mungkin keracunan, atau mungkin ada memang penyakit di otak itu yang mengakibatkan fungsi luhur otaknya terganggu. Hal ini akan menurunkan fungsi kognitifnya. Ketika seseorang tidak bisa memahami informasi dengan baik, tidak bisa fokus, konsentrasi, tidak bisa mengingat dengan baik, tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan atau kecemasan. Ini yang bisa jadi pasien akan mudah sekali mengalami halusinasi. Berikutnya adalah teori psikodinamika. Ketika seseorang mengalami pengalaman-pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan, kalau tidak diceritakan ke orang lain atau mempunyai pola-pola cuek atau tidak terlalu memikirkan, tapi kalau orang itu hanya diam, termenung, nggak banyak kegiatan, yang ada Ada recalling memory terkait dengan pengalaman-pengalaman psikologis. Nah, ketika ada pemanggilan kembali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, bisa jadi itu akan mengaktifasi sistem limbik, di mana akhirnya dopamin neurotransmitternya juga akan meningkat. Nah, ini kalau dibiarkan ya tentu akan berpengaruh kepada distribusi dopamin ke lobus-lobus yang memang fungsinya untuk persepsi sensori. Nah, kemudian teori interpersonal. Ada beberapa orang yang memang tidak suka atau tidak nyaman ketika berkumpul dengan orang lain atau berada di situasi rame, apalagi itu
situasi yang mungkin tidak diinginkan dia. Nah, sehingga ada kecemasan berat ketika menghadapi stres sosial atau ketegangan sosial, atau dia memang tidak bisa beradaptasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Tentu dia akan berusaha untuk menurunkan kecemasannya, atau dia menggunakan strategi coping maladaptif, akan mensupresi. Nah, sehingga pasien-pasien dengan gangguan hubungan sosial atau dia tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya, maka ada kecenderungan dia menjadi menyendiri, menjadi solitude, menjadi bagaimana dia asik sendiri. Nah, ini bisa memicu terjadinya halusinasi. Kemudian ada beberapa hal yang dimungkinkan bisa mendukung terjadinya halusinasi. Tentu tidak serta-merta pasien mengalami halusinasi disebabkan oleh satu faktor saja. Bisa jadi pemicunya memang ada satu, tetapi faktor pendukungnya yang terjadi selama tahap perkembangan dia itu banyak ya. Nah, yang pertama adalah faktor biologis. Sejak kecil atau remaja ada hambatan perkembangan otak, misalnya di lobus provital, temporal, dan limbik. Tentu ketika melihat ini ada gangguan di struktur otaknya. Nah, ini yang sangat memudahkan terjadinya halusinasi, karena memang fungsi otak itu tentu bisa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sakit dan sebagainya. Kemudian faktor psikologis, bagaimana keluarga yang overprotective, terlalu melindungi sekali, tidak harmonis, anaknya akan menjadi mudah cemas, mudah galau, mudah tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, kemudian ada faktor sosial budaya, kemiskinan, dan mungkin penuh imajinasi, berkhayal. Dia punya keinginan tapi tidak sesuai keinginannya. Jadi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Dia ingin jadi tentara, dia ingin jadi dokter, dia ingin sekolah tinggi, tapi ternyata tidak bisa. Nah, ini yang bikin akhirnya pasien itu menjadi mudah cemas. Nah, ada beberapa memang kondisi yang menimbulkan halusinasi. Tentu kita harus tahu bahwa ada memang penyakit-penyakit tertentu yang juga menimbulkan halusinasi ini. Pertama adalah skizofrenia. Tentu skizofrenia ini kalau kita lihat bisa memberikan kontribusi pengalaman halusinasi sebesar 70-90%. Pasien demensia juga bisa saja mengalami halusinasi, terutama ketika dia mempunyai fungsi kognitif yang menurun sehingga cemas, sehingga bisa saja memicu halusinasi. Kemudian penyakit Parkinson. Nah, ini ada permasalahan di otak dia sehingga tentu terjadi penurunan fungsi, dan itu berdampak kepada yang lain juga, ke fungsi persepsinya, sehingga pada akhirnya halusinasi itu bisa muncul. Kemudian migrain. Nah, kondisi ketidaknyamanan, pusing di kepala tentu juga bisa berpengaruh ke saraf-saraf di matanya, sehingga bisa saja mempengaruhi kondisi persepsi visualnya sehingga mengalami halusinasi visual. Kemudian ada lagi tumor otak. Di sini tentu ada kaitan dengan halusinasi pembauan dan pengecapan. Ketika ada tumor otak pasti akan menekan ke bagian-bagian tertentu ya. Nah, terutama bagian saraf pembauan dan pengecapan. Kemudian epilepsi. Nah, epilepsi ini tentu akibat ada aktivitas listrik yang berlebihan di otak dan repetitif, tentu akan sangat berdampak kepada kondisi di otak itu. Ya, sehingga memicu halusinasi. Kemudian glaukoma dan katarak, tentu dalam konteks ada masalah di mata dan ada pengaruh pasti di saraf mata, sehingga bisa saja memicu halusinasi visual. Nah, tentu kondisi-kondisi ini memang dijumpai halusinasi. Jadi jangan berpikir bahwa masalah halusinasi hanya terjadi pada kasus-kasus skizofrenia saja atau kasus-kasus yang berhubungan gangguan jiwa. Bisa jadi halusinasi ini terjadi pada kasus-kasus medik umum ya, atau penyakit saraf. Nah, kalau seperti ini kita kan tidak perlu menstigma bahwa kalau dia mengalami halusinasi atau pasien mengalami halusinasi
terus kita stigma dia, oh berarti kamu gangguan jiwa dong. Nah, tidak bisa begitu ya. Kemudian berdasarkan jenisnya ada beberapa memang faktor yang menyebabkan halusinasi dan tentu spesifik kepada jenis halusinasinya. Nah, di dalam kita mengetahui jenis halusinasi, kita juga akan mudah mencari penyebabnya kalau kita tahu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu halusinasi visual dan sudah kita coba tangani 1 kali 24 jam tapi tidak ada perubahan, 2 kali 24 jam tetap tidak ada perubahan, tentu kita harus berpikir, mungkinkah ada sesuatu di otaknya? Mungkinkah ada faktor lain medik umum yang bisa membuat halusinasi itu muncul? Sehingga perlu mungkin konsultasi ke dokter spesialis lain atau mungkin perlu observasi lanjutan supaya jelas penyebabnya. Jadi tentu penting banget mengetahui ini. Nah, di sini kalau halusinasi pendengaran memang ya kebanyakan dialami pasien skizofrenia, bipolar disorder, pengkonsumsi alkohol ya, demam atau infeksi, PTSD ya, gangguan tidur. Nah, hati-hati yang mengalami gangguan tidur ya, bisa jadi mengalami halusinasi pendengaran ya. Kemudian tinnitus tentu, kemudian efek samping obat jangan lupa juga. Ketika minum obat tertentu kemudian ada efeknya bisa jadi mengalami juga halusinasi. Kemudian kehilangan pendengaran. Nah, ini juga bisa mengakibatkan halusinasi pendengaran. Stres berat, nah tentulah cemas ya. Kemudian lesi di otak. Nah, kalau bagian yang untuk auditorik ya pasti munculnya akan pendengaran. Kemudian halusinasi visual. Nah, lesi otak terutama yang bagian sensori untuk penglihatan ya pasti halusinasinya visual. Tumor otak, nah ini menekan saraf-saraf mata ya, tumornya itu sehingga berpengaruh ke halusinasi visual. Nah, sehingga ketika kita tahu jenis-jenis ini, maka kita akan mudah sebenarnya untuk mencari akar persoalan, akar masalah sehingga untuk pendekatan penanganannya juga akan baik ya, akan tepat. Nah, ketika kita ketemu pasien dengan halusinasi visual, tentu kita juga harus melihat bahwa sebelumnya dia mengkonsumsi apa atau pernah ada suatu saat dia mengkonsumsi narkoba jangka panjang. Tentu kita harus berpikir bahwa oh mungkin saja ini ada lesi otak, ada kerusakan akibat penggunaan zat yang lalu sehingga menimbulkan halusinasi visual. Sama halnya dengan misalnya halusinasi pengecapan ya. Tentu ketika kita mencoba untuk tahu bahwa ini kok ada aneh yang merasakan sesuatu ya tentu kita perlu tahu jangan-jangan dia ada penyakit di lobus temporal, mungkin dia punya lesi otak, mungkin penyakit sinus, mungkin epilepsi ya. Yang pasti kita harus tahu bahwa adanya pengalaman halusinasi gustatorik atau pengecapan bisa jadi ada latar belakang ini. Kemudian halusinasi taktil dan perabaan atau perabaannya. Pada pasien skizofrenia juga bisa mengalami itu ya. Skizoafektif juga bisa, demensia juga bisa ya. Obat halusinogen juga bisa menimbulkan halusinasi taktil, alkohol. Nah, tentu kalau alkohol ini karena memang efeknya kan luas ya. Jadi nggak hanya terfokus pada satu titik saja sehingga ya bisa jadi selain halusinasi pendengaran juga bisa saja mengalami halusinasi perabaan atau taktil. Kemudian delirium, penyakit Parkinson ya. Tentu ketika memang pasien itu ada penyakit Parkinson bisa jadi tidak hanya penyakit halusinasi pendengaran tapi juga halusinasi perabaan. Nah, saya akan coba jelaskan terkait dengan psikopatologi halusinasi ya. Jadi kan otak itu ada bagian-bagian atau lobus ya, ada frontal, parietal, oksipital, temporal. Nah, ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri ya. Misalnya nih oksipital itu kan untuk kontrol perilaku ya. Frontal itu untuk berpikir, untuk penilaian realita. Nah, sehingga adanya gangguan dalam fungsi ini tentu kita harus runut. Ada apa? Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa ada memang faktor-faktor yang mendukung bahwa adanya aktivasi sistem limbik maka akan
membuat produk dari dopamin neurotransmitter akan meningkat. Nah, kalau ini terjadi karena ada pelepasan dopamin yang berlebihan, maka akan ditangkap oleh reseptor neurotransmitter dopamin. Nah, ketika seperti itu, maka distribusi dopamin ke lobus-lobus otak akan semakin meningkat. Nah, peningkatan distribusi dopamin inilah yang bisa jadi membuat fungsi otaknya berubah. Nah, misalnya nih di frontal, tentu efeknya adalah waham ya, idea of reference ya. Kemudian kalau misalnya di oksipital mungkin akan menjadi impulsif ya. Ketika misalnya di frontal anterior bisa jadi menganggap orang lain itu musuh. Kalau di temporal bisa jadi halusinasi pendengaran. Kalau oksipital superior bisa saja menimbulkan halusinasi visual ya. Nah, kemudian berikutnya akan saya coba jelaskan bahwa ada rufa halusinasi, respon umum fungsional adaptif. Nah, ini adalah respon seseorang terhadap kejadian atau peristiwa. Seseorang itu bisa saja menjadi berubah pikirannya terhadap peristiwa itu sehingga mengganggu perasaannya. Nah, ketika perasaannya cemas, takut, khawatir, maka akan terjadilah perilaku. Nah, perilaku ini ya perilaku halusinasi sehingga memang halusinasi ini sebenarnya sebuah coping, sebuah pertahanan diri pasien. Ya, ketika menghadapi ketidaknyamanan muncullah perilaku halusinasi. Nah, ketika kita ingin mengetahui rupa halusinasi, tentu kita orientasinya sebenarnya bagaimana kita memandang pasien itu dalam menghadapi masalah. Bisa jadi pasien itu terlarut dengan masalahnya, terlarut dengan ketidaknyamanan, akhirnya perilakunya jadi kacau. Jadi cemasnya berat sampai panik. Nah, sehingga otomatis ya dia tidak mampu untuk menceritakan apa yang terjadi, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Bahkan dia nggak bisa mengenal lagi ini masalah atau bukan, perlu diatasi atau bukan. Nah, di ruas 1 ini skor 0 sampai 10. Pasien ini kan tidak mampu bercerita tentang pengalamannya. Tapi dia perilakunya sangat menonjol ke arah halusinasi. Bagaimana bicara sendiri, tertawa sendiri, mondar-mandir, mungkin dia teriak-teriak, bicaranya kacau ya, atau mungkin dia nggak mau ngomong sama sekali, autistik, mutism ya. Begitu kita tanya, nggak ada ungkapan apa-apa. Nah, ini yang dinamakan rupa 1. Nah, ketika menghadapi seperti ini ya tentu kita lebih bagaimana membantu pasien untuk keluar dari krisis. Bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi ya. Nah, berikutnya adalah rupa 2. Skornya 11 sampai 20. Bagaimana perilaku pasien sudah mulai berkurang ya. Perilaku halusinasinya sudah mulai berkurang. Bahkan pasien sudah mau menceritakan apa yang terjadi. Kejadian apa yang bikin dia berpikir sesuatu. Atau pikiran apa yang muncul dari kejadian itu kemudian gara-gara berpikir yang mungkin tidak tepat dan terulang lagi bisa saja mempengaruhi emosinya atau perasaannya sehingga menjadi mudah cemas, takut dan sebagainya. Dan tentu yang dilakukan pun bisa jadi tidak tepat. Nah, sehingga pasien pun perlu diketahui apakah dia sudah cukup mengerti apa yang dialami ini sebuah masalah. Apakah dia cukup mengerti apa yang dialami ini memang harus diatasi. Apakah cukup bisa dia mengerti bahwa ini ada dampaknya jika tidak diatasi. Kalau memang belum bisa mengenal masalah ya berarti dia masih rupa 2 tapi belum gemuk atau belum tuntas. Karena syaratnya harus bisa menceritakan masalahnya dan mengenal masalahnya untuk mengatakan skor 20. Kemudian rupa 3 ya 21 sampai 30. Tentu perilaku halusinasinya sudah tidak menonjol lagi, ada ya masih ada, dia juga masih mengungkapkan mendengar suara atau melihat bayangan. Tetapi dia selain bisa mengenal halusinasinya bahwa itu masalah dan itu perlu diatasi, kalau tidak diatasi juga akan berdampak pada dirinya, maka dia juga sudah bisa membuat ungkapan secara verbal bahwa dia benarnya dia sudah melakukan beberapa hal dan
itu tidak semuanya buruk atau tidak semuanya tidak baik. Nah, bisa jadi memang ada tapi belum tepat saja. Sehingga kita tawarkan untuk belajar cara mengontrol halusinasi, ya. Nah, teman-teman, tentu kita harus tahu bahwa jika halusinasi ini tidak teratasi, maka resikonya menjadi sangat luar biasa. Maka sebenarnya mengatasi halusinasi ini kan kita harus tahu bahwa isinya apa, kontennya apa. Bisa jadi suaranya itu sangat mengganggu dia dan mengancam keamanan dia atau bahkan malah menyuruh. Sehingga sangat beresiko sekali melakukan kekerasan fisik. Nah, ini yang sering terjadi, pasien datang ke rumah sakit jiwa dibawa keluarganya karena apa? Disuruh ngamuk atau disuruh mencelakain orang lain. Kemudian defisit perhatian diri. Pasien yang mengalami halusinasi ada kecenderungan menjadi nggak fokus, nggak konsentrasi, rentang perhatiannya nyempit. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dia sulit mandi, makan, minum, merawat diri, ya, sehingga akhirnya ya berdampak ke defisit perhatian diri. Kemudian isolasi sosial. Tentu ketika dia mengalami halusinasi dan dia asik dengan halusinasinya, pasti akan keluar dari realita. Kebutuhan bicara dengan orang lain, kebutuhan dia untuk berinteraksi tentu berkurang. Apalagi ada kecemasan yang semakin meningkat. Nah, terkadang pasien-pasien halusinasi ini juga nggak berdaya. Dia udah tahu ingin melakukan sesuatu untuk mengontrol halusinasinya sesuai anjuran, tapi tetap aja gagal. Nah, karena memang mungkin karena struktur otaknya bukan softwarenya itu, tapi hardwarenya yang akhirnya menimbulkan ketidakberdayaan. Dia mungkin masih melakukan usaha mengatasi halusinasi, tapi tetap dia nggak yakin akan bisa menolong dirinya. Sehingga lama-lama akan jatuh dalam keputusasaan. Apalagi kalau insight-nya bagus, dia menyadari dirinya sakit, dia menyadari bahwa halusinasinya harus diatasi. Nah, kemudian pada akhirnya apa? Ya sudah muncul ide bunuh diri. Saking cemasnya, saking dia tidak sanggup mengatasi persoalan hidup, dalam hal ini adalah halusinasi, maka bisa jadi muncul suara-suara yang menyuruh bunuh diri. Atau bisa jadi depresi yang terjadi adalah karena permasalahan kesehatan mental dia yang dia tahu bahwa harus diatasi dan dia mencoba untuk mengatasi tapi tidak ada hasilnya, sehingga pada akhirnya menjadi dia tidak nyaman. Akhirnya daripada hidup seperti ini ya udahlah saya mati saja, bisa. Tapi kebanyakan pada kasus-kasus halusinasi ini menjadi mencoba bunuh diri karena memang kontennya atau isinya adalah menyuruh bunuh diri. Apapun itu, mau dia depresi dulu kemudian mengalami halusinasi atau halusinasi dulu yang kontennya itu, ya harus ditangani dengan cepat. Teman-teman, untuk berikutnya saya akan coba ulas ya materi tentang bagaimana sih cara mengkaji halusinasi. Nah, tentu ini sangat penting sekali. Bagaimana mungkin kita akan membantu pasien mengatasi masalahnya jika kita tidak tahu ya halusinasi itu seperti apa, bagaimana karakteristiknya. Nah, tentu itu dari pengkajian. Maka saya akan ulas pengkajian persepsi ya. Ya, bagaimana cara mengkaji status mental khususnya bagian persepsi. Dan persepsi itu apa? Nah, kadang-kadang ada salah mengartikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara mengkaji rupa halusinasi. Tentu ini dalam fase krisis kita kan tidak bisa memperlakukan pasien pada umumnya seperti fase tenang atau maintenance. Kemudian juga ada yang lebih spesifik lagi, halusinasi pendengaran ini kan terbanyak ya. Sehingga kita perlu kadang menggunakan tool khusus, instrumen khusus untuk mengkaji halusinasi pendengaran. Supaya apa? Ya supaya kita menanganinya lebih tepat. Nah, kemudian kita juga akan mengulas tentang analisa data halusinasi. Bagaimana menganalisa data dengan baik sehingga bisa ditegakkan masalah keberatan halusinasi. Tentu ini menggunakan standar SDKI ya. Kemudian kita juga akan mengulas tentang bagaimana sih cara memprioritaskan
masalah keperawatan halusinasi untuk diatasi lebih dulu. Dasar pertimbangannya apa? Seperti itu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga manfaat ya. Dan jika memang ada manfaat, silahkan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Kemudian jangan lupa subscribe karena gratis ya. Dan berikan komen yang positif supaya Bang C bisa semakin semangat untuk membuat konten. Dan semakin banyak orang yang tahu tentang masalah kesehatan jiwa ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.